AC eksklusif itu kenapa ya harus ditingkatkan? Pentingnya di mana? Iya. Saya potong dulu. Kenapa nggak boleh pisang? Ya, kenapa tidak boleh pisang? Karena yang meletakkan bayi di atas dada ibunya. Nah, itu harus berhasil tuh. Nah, kemudian itu harus dibantu oleh beliau berdua ini adalah peneliti, rekan Sago, meneliti tentang bagaimana supaya pemberian ASI eksklusif itu menjadi meningkat, strateginya bagaimana, sampai mereka ini sudah membuat sebuah syair lagu, judulnya Sinyak Poma. Oke. Jadi kita mau korek-korek lebih jauh lagi tentang syair lagu Sinyak Poma ini dan apa saja aktivitas mereka dalam pengabdian, penelitian dan juga pengajaran. Baik, saya ke Kak Leli dulu ya. Jadi sekarang ini dalam upaya meningkatkan capaian ASI eksklusif ya, banyak cara yang dilakukan. Salah satunya kami dengar Kak Leli dan kawan-kawan sampai mengeluarkan sebuah lagu. Bisa diceritakan latar belakang awalnya seperti apa dulu? Ya, baik. Jadi untuk lagu Sinyak Poma ini sebenarnya kita berawal dari adanya permasalahan yang terjadi di masyarakat, yaitu rendahnya capaian ASI eksklusif terutama di provinsi kita tercinta ini ya, Provinsi Aceh. Nah, mengapa tiba-tiba di tahun 2021 kami melakukan penelitian untuk mengembangkan sebuah syair lagu Poma? Karena memang penelitian tentang ASI ini kita nggak mulai dari 2021, tapi sudah kita mulai dari tahun sebelumnya, yaitu dari 2019 ya. Dan di 2019 itu juga awalnya kita menciptakan sebuah video cerita pendek tentang budaya-budaya yang ada di masyarakat. Seperti pemberian pisang pada bayi, susu formula. Nah, dari cerita itu diangkat, akhirnya kita juga buat videonya. Nah, karena ini riset ya Pak Mas Yudi, sehingga kita ada saran-saran dari reviewer. Nah, mereka menyarankan ini jangan berhenti di sini, ayo coba lagi. Dan saat itu disarankan untuk ke ininya ya, ke khasan Acehnya gitu, kearifan ya, lokalnya. Ya. Jadi kami cobalah membuat syair lagu Poma ini. Dan tahun 2021 itu kita membuat pertemuan untuk menciptakan lagu. Jadi karena riset ini adalah riset riset pengembangan ya, R&D, dan kita mulai dari FGD. Ya, dan terciptalah lagu ini, syair ini, lirik lagu ini oleh Dr. Pristania Rizka. Jadi lagu Sinyak Poma ini hadir tidak begitu saja, tapi punya latar belakang, diciptakan berdasarkan kebutuhan, dan ini merupakan salah satu strategi promosi untuk menekan atau meningkatkan ASI eksklusif. Kita ke Bu Anita sekarang. ASI eksklusif itu kenapa ya harus ditingkatkan? Pentingnya di mana? Iya, terima kasih Mas Yudi ya. Jadi kita tahu di Aceh ya, provinsi kita ini di penghujung, dan memang yang kita sayangkan memang masih di bawah target nasional ya. Capaian ASI eksklusifnya. Capaian ASI eksklusifnya, sehingga kita di sini sebagai latar belakang kita memang bidan, kemudian kita juga dosen. Apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat? Betul. Sehingga yang kita lihat dari permasalahan, kemudian kami membuat roadmap sampai 2030 itu sudah kita buat. Itu yang kita bahas, yang kita masukkan di situ yaitu tentang ASI eksklusif. Jadi ada beberapa yang kita upayakan karena masalah ASI eksklusif ini kan terkait juga dengan isu nasional sekarang, stunting nih. Jadi kalau kita lihat di luar sana ya, sebenarnya di luar negeri kalau kita lihat di internasional, mereka sudah berbicara stunting itu sejak tahun 2000-an, bukan sekarang. Tapi boomingnya di kita kan belasan, tahun 2000 belasan gitu kan. Jadi barulah ASI ini juga makin
tingkatkan Betul, supaya betul. menurunkan angka kejadian stunting ini. Banyak permasalahan di masyarakat, di ibu-ibu, karena kita juga dulu dasarnya nih kami bidan desa nih. Yang Oh, kita pernah lihat jadi bidan desa ya dulu, Bu Iya, Leli sama. juga. Iya, sama-sama bidan sempat desa. Iya. sempat satu angkatan Iya. PTT lah ya. Iya. Jadi kita melihat permasalahan ASI eksklusif ini, khususnya kita nih di Aceh, peran dari keluarga itu penting sekali. Ya, ibunya berhasil ASINya itu ternyata dukungan dari keluarga, bukan berdiri sendiri ibunya. Jadi mereka kalau misalnya ingin memberikan ASI, namun dari nenek tidak mendukung, tuh bisa gagal tuh ASINya. Iya. Itu yang kita lihat. Jadi sayang sekali karena ASI ini ternyata kan besar sekali manfaatnya Betul, untuk daya tahan tubuh, betul. sudah terbukti secara dari hasil penelitian Betul. gitu kan. Dan masyarakat kita masih rendah pengetahuannya. Betul. Pada saat dia awal saja, pada saat dia hamil, itu untuk inisiasi menyusui dini yang pertama sekali, dia itu belum siap. Gitu. Makanya kenapa kami terfikir kita ini bergerak, selalu penelitian kita bergeraknya kita start dari ibu hamil. Oke. Dari ibu hamil, di situ kita meningkatkan pengetahuan dia dengan berbagai media yang kita coba buat. Kemudian harapan kami begitu dia melahirkan, dia sudah siap dengan bayinya. Oke. Secara psikologis dia siap karena Iya. orang melahirkan itu kalau kita tidak bekali, dia sudah lelah Betul. dengan sakitnya ya, dengan luar Iya. biasa. Tapi kalau sudah ada pengetahuan, dia termotivasi Betul. untuk memberikan ASINya. Begitu melahirkan, IMD-nya tuh bisa berhasil gimana caranya. Jangan-jangan belum semua tahu ASI eksklusif itu apa, ya kan rekan Sago? ASI eksklusif itu apa sebetulnya? Mungkin ke Kak Leli. ASI eksklusif itu hanya memberikan ASI saja. ASI saja. Ya, kepada bayi Oke. itu tanpa pemberian makanan tambahan lain kecuali obat dan vitamin. Itu sampai umur berapa? 6 bulan. 6 bulan pertama. Iya. Kalau kita di kampung kan banyak mitos ya. Ada yang baru lahir dikasih pisang, takut anaknya lapar. Jadi yang seperti itu mungkin juga perlu disosialisasikan kembali ya. Salah satu strateginya melalui syair tadi. Oke. Memotivasi Pak maksudnya. Betul. Mungkin bisa diceritakan sedikit syair dari lagu Sinyak Poma itu isinya apa aja? Ya, Bu jadi Leli? kalau liriknya nih, saya baca liriknya aja Iya, ya. Jadi ada Poma menimang sejak kandungan, ayah menjaga setiap buayan, kelahirannya disambut azan, Poma menyusui perintah Tuhan. Jadi ini karena tadi Luar seperti Bu biasa. Anita sampaikan, kita mulai dari ibu hamil. Iya. Pembukanya itu dari saat kehamilan gitu ya. Nah, kemudian saat Sinyak terjaga, binar matanya bertemu tenaga ya, bersemu tenaga, ASI tak sekedar pelepas dahaga, penuhi gizi jiwa dan raga. Luar biasa. Nah, kalau refnya ini kita ulang-ulang. Jadi kalau kita dengar musiknya Pak, itu sepertinya syahdu gitu ya Pak ya. Betul. Nah, anugerasinya 6 bulan ASI. Poma tak kenal lelah menyusui. Tak lepas doa dalam sembahyang. ASI eksklusif didukung yang tersayang. Luar Jadi biasa. itu yang tadi Bu Anita sampaikan ya, ada motivasi dari keluarga. Iya. Jadi selain ada dukungan keluarga, ada dari perintah agama juga ya, mencakup apalagi ada gizinya juga. Terus selanjutnya apa lagi nanti? Nah, jadi di sini juga kalimat berikutnya ya, paragraf berikutnya terkait dengan lirik ini. Jiwamu jiwanya bertaut ya. Jadi pada saat menyusui itu kan saling saling menatap, saling ada chemistry lah ya antara ibu dan bayi ya. Nah, perjuanganmu bersambut ya. Jadi perjuangan ibu saat melahirkan seperti itu disambut oleh bayi dengan dia memberikan ASI. Nah, semesta pun ikut bersahut demi generasi sehat dan cerdas. Dunia pun salut. Jadi kalau ini ibaratnya gini, kalau kita sudah memberikan ASI sampai 6 bulan, ya semua itu ikut bahagia. Ya, termasuk dunia karena tadi disampaikan cakupan ya, terkait dengan cakupan. Nah, kemudian lirik berikutnya, anugerasinya 6 bulan ASI, Poma tak kenal lelah menyusui, tak lepas doa dalam sembahyang, ASI eksklusif didukungnya tersayang. Udah tadi tuh ya.
Jiwamu jiwanya bertaut, perjuanganmu bersambut, semesta pun ikut bersahut. Demi generasi sehat dan cerdas. Oke. Nah, di akhir itu memang ada kalimat-kalimat memotivasi dan ini ada masuk ini Acehnya sedikit ya. Mari poma menyusui, mari poma sinyak menyusui, sinyak poma bohate sayang, sinyak poma doda idi, sinyak poma bohate sayang, mari poma sinyak menyusui. Jadi ada ajakan. Selain ada motivasi ke ibu, kita juga tetap mengajak agar ibu tetap memberikan ASI. Jadi isi daripada lirik ini tercipta setelah melakukan FGD. Ya, FGD. Jadi ada prosesnya. Iya. Oke. Bukan serta-merta Bukan seperti serta-merta itu, langsung bukan. keluar Dan ya. revisi berkali-kali ini syair ini. Luar biasa. Di tim ini Bu Lely sendiri sebagai ketua. Ya, saya ketua. Bu Anita anggotanya. Jadi tim kerja ya. Tim kerja. Jadi kita saling terus berganti. Oke. Iya. Kemudian lagu ini sudah direkam atau sudah gimana? Ini sudah masuk ke link YouTube ya Bu ya. Oke, sudah dibuat video klipnya. Sudah. Jadi istimewanya lagu ini kita ingin memperkenalkan kearifan lokal Aceh nih. Kenapa jadi Poma? Karena itu panggilan seorang ibu supaya di Indonesia ini kalau bisa menyebar bukan hanya di Aceh syair lagu Poma ini, tapi seluruh Indonesia. Makanya kata-kata di sini pada saat kita duduk bersama tim membuat syair ini, lahirnya syair ini, kita ingin Aceh itu muncul gitu. Betul. Makanya begitu musik pertama sekali itu disambut dengan Surune Kale. Kemudian Rapai, karena itu khas Aceh. Nah, kemudian kata-katanya juga kita selipkan bahasa Aceh. Jadi kan seperti kan banyak sekarang artis Aceh itu kan ada juga yang pada Rafli ya. Nah, itu kan udah memperkenalkan lagu Acehnya gitu kan, terkenal lah terutama pada saat tsunami kan berulang-ulang itu diputar gitu. Jadi sehingga kita juga nggak mau ketinggalan gitu. Iya betul. Karena sekarang kan sudah zaman digital ya. Jadi strategi promosi kesehatan pun nggak cuman kita datang ke keluarga, ke masyarakat melakukan penyuluhan ya. Sekarang semua orang sudah punya HP, Bu ya. Oke. Jadi ini tambahan sedikit untuk yang makna dari syair ini juga menyampaikan bahwa di situ akan terlihat dari awal bagaimana suaminya. Dia mendampingi suaminya, mendampingi istrinya. Kemudian pada saat proses kelahiran dia nggak pindah. Begitu bayi lahir langsung dia juga membantu untuk proses inisiasi menyusui dini tadi, yang meletakkan bayi di atas dada ibunya. Nah itu harus berhasil tuh. Nah kemudian itu harus dibantu oleh suami ya. Harus dibantu oleh suami. Sebenarnya bukan mertua atau nenek dari ibunya. Kalau di Aceh kan lebih ke situ. Lebih mertua ya. Mertua, orang tua gitu kan, nenek kan. Makanya di sini nenek tetap ada, tapi pada saat proses itu terjadi bersalin, bayi lahir itu suami di samping. Nah, kemudian kita juga mau ada unsur agamanya, di situ akan terlihat di syair itu. Begitu bayinya sudah IMD, karena kan 1 jam pertama itu penting sekali. Kemudian azan. Nah, ada azan di situ. Nah, kalau dilihat berkali-kali pada saat video itu diputar, bapaknya yang mengazankan. Nah, kemudian akhirnya apa yang menggembirakan, anaknya sampai besar dia berprestasi. Nah, salah satu prestasi dia itu berkat ASI eksklusif. Luar biasa. Ya. Kira-kira kenapa ya kok ASI eksklusif di Aceh masih rendah? Padahal kayaknya sosialisasi sudah gencar di mana-mana. Kira-kira apa penyebabnya? Ya, jadi memang banyak faktor ya yang terkait dengan kenapa ASI eksklusif di Aceh ini nggak seperti yang kita harapkan. Bisa saja walaupun sudah diberikan informasi, pengetahuannya sudah sampai, namun ada kendala-kendala di pihak ibu sendiri ya. Misalnya budaya tadi yang sering kita munculkan itu kan budaya. Karena itu benar-benar terjadi di masyarakat Pak Masudi, di mana orang tua, mertua seperti itu ya. Ini anak nangis nggak sanggup dengar, ya bayi nangis nggak sanggup dengar, itu dia lapar. Lapar. Ya itu asumsi dari orang tua kita seperti itu ya. Sehingga si ibu mau tidak mau karena dia
menghormati orang Menghormati tua, orang tua. menghormati mertua, ya sudah dia pasrahkanlah anaknya diberikan pisang Pisang. seperti itu ya. Kemudian juga Saya mungkin potong dulu. Kenapa nggak boleh pisang? ya, kenapa tidak boleh pisang? Heeh. Karena pisang itu belum cocok, Pak. Belum Oke. bisa mampu dicerna oleh lambung Makanan bayi. padat, Ya, ya. itu masih makanan padat. Sementara bayi itu baru lahir, dia hanya sampai 3 mili cuman, Pak. Bayangkan berapa banyak? 3 mili Jadi itu perut bayi bisa kembung ya? Iya, bisa gembung. Mendoer juga ya. Iya. Orang zaman dulu makan pisang? Ya, itu Itulah dia. Siapa? Sehingga Kita kan harus kembali lagi, Pak. Heeh. Kolik ya, penyakit kolik itu kan banyak ya, kolik perut. Oke. Cuman Mungkin tidak terdeteksi mungkin di Keberuntungan kita. aja ya, Iya. kali waktu itu terlewatkan ya. Oke, lanjut lagi. Tadi Kak Leli lagi cerita budaya ya. Yang Iya, pertama budaya. itu tadi. Iya. Jadi kemudian ada satu lagi pemberian susu formula. Iya. Menganggap kalau bayi nangis, dia lapar tadi, nggak cukup ASI ibunya, ya sudah ditambah dengan susu formula. Bapak bayangkan saja susu formula kalau dibuat 30 mili. Bayi baru lahir. Ya, seperti tadi saya sampaikan, dia belum mampu lambung bayi itu. Dia mampunya 3 mili. Iya, 3 itu baru lahir hanya 3 mili. Jadi kalau ibu baru melahirkan, ASINya masih sedikit, Nggak itu masalah. tidak masalah. Iya, Tidak sampai 2 masalah, hari ya. saja bayi Oke. tidak mendapatkan ASI sebenarnya masih aman, Pak. Masih aman ya. Setelah itu baru kita bantu. Kadang kan ada yang bilang, ini ASI saya belum mau keluar nih, anak saya nih nangis-nangis. Sebenarnya tanpa diberikan apapun nggak apa-apa. Jadi bayi Oke. nangis ini kan alarm. Bisa jadi dia basah seperti itu. Bisa Ya, jadi ada digigit sakit. semut mungkin kan gitu ya. Ini Bu Anita sama Bu Leli pernah jadi bidan desa dulu ya. Iya. Kalau ini saya juga pernah lihat ibu muda anak pertama Iya. malu dia menyusui, apalagi kalau misalnya di ruang itu lagi rame yang datang. Pernah lihat nggak yang seperti itu? Iya, Karena memang iya. ibu muda anak pertama susah nih ngeluarin kayak gini itu kayak gimana gitu kan? Iya. Itu Pernah punya pengalaman nggak kayak gitu Bu Anita? iya, kalau kita berbicara di desa ya, karena kita di desa nih, mereka bukan hanya menyusui malu, Ya. hamil aja malu. Hmm. Mereka menutupi kehamilannya. Itu pada masa kita ya, alhamdulillah kalau sekarang kan mereka tuh udah lebih terbuka masyarakat kita. Kalau dulu tuh memang pakai kain, kemudian ininya apa namanya, kerudungnya itu kalau bisa menutupi kehamilannya. Itu hamil aja Padahal malu punya gitu. suami. Iya, punya suami. Apalagi dia Kalau nggak menyusui. punya suami ya malu Ya ya. seharusnya, ya kan. Jadi apalagi menyusui bayinya. Makanya dia untuk menyusui sekarang kita lihat kan ada pojok-pojok laktasi gitu kan. Sehingga kalau sekarang kalau untuk menyusui banyak cara. Ada memang dijual khusus kan untuk menutupi. Nah, ini sekarang pengetahuan ibu aja kenapa Ya. dia nggak berhasil menyusui bayinya. Tadi saya tambahkan sedikit karena merasa tidak mampu, ASINya nggak Mestinya cukup. nggak ada, nggak Iya. cukup. gitu ya. Padahal nggak perlu banyak. Di hari pertama untuk apa banyak? Nggak mungkin ASI itu seperti keran hari pertama. Karena dia memang sudah diatur memang sama Allah luar biasa. Di hari pertama itu memang kebutuhannya sesuai kebutuhan bayi keluarnya. Nah, si ibu merasa bahwa ASINya kurang. Nah, itu yang jadi masalah. Ya. Nah, Begitu dia merasa kurang, kasih dot, terus Iya. makin berkurang ya kalau kasih dot ya. iya karena Daya hisapnya nggak ada iya, ya. ASI itu akan memacu dia lebih banyak, hormon akan bekerja kalau makin sering disusui, Oke, dihisap oleh bayinya. Mengenai susu formula ini, gencar sekali iklan mereka. Iya. Barangkali ini juga mempengaruhi ya capaian ASI eksklusif. Iya. Pernah ketemu nggak atau gimana ya caranya biar masyarakat nggak terpengaruh dengan iklan? Kita kan nggak bisa Iya. melarang juga iklan Iya, orang betul, ya. Betul. Iya. Ada yang salah nggak waktu mereka mengiklankan itu? Kalau mereka kan jualan ya. Iya. Jadi kan mereka akan mengatakan yang bagus-bagus tuh Iya, supaya iya. laku. Kegagalannya kalau kita pada saat terjun, kita penyuluhan, kita pengabdian, itu kita memang tanyakan, Ibu, pada saat anak diberikan susu formula, apakah
anak sudah menunjukkan reaksi seperti diare, kemudian dia akan rentan sakit, ya, flu. Nah, kita bandingkan pada saat pertemuan kita pernah tuh pertemuan dengan ibu-ibu sering itu kita tanyakan, ibu yang siapa yang memberikan ASI-nya secara eksklusif. Nah, mereka akan tunjuk tangan. Yang tidak memberikan, nah kita tanya pengalaman mereka satu persatu. Nah, pada yang memberikan ASI eksklusif memang di selama 6 bulan itu alhamdulillah nggak ada sakit apapun, pilek pun enggak gitu, demam tidak. Tapi begitu kita tanya yang satu lagi, ibu ada anaknya ada sempat mengeluarkan ingus, kemudian demam, ada. Memang itu faktanya. Iya. Jadi mereka seperti kelompok kan gitu, mereka duduk bersama saling mendengar dan mereka mendengar sendiri. Oh, memang betul. Jadi kita kalau kita cuman ngomong, mereka tuh nggak percaya sama kita. Tapi kalau memang di forum itu harus ada bukti ada ya. buktinya. Oke, Nah, itu mereka oh betul juga Ya. gitu kan. Oke, Kak Leli, kalau di APA sendiri ada bikin program bagaimana memerangi iklan susu formula yang sejenisnya. Kalau kami di Aceh Peduli ASI ini Pak, kegiatannya antara lain ada kelas edukasi. Jadi kelas edukasi itu bisa online, bisa offline. Dan setiap minggu itu 2 kali kita melalui online, yaitu di grup WhatsApp, menangani permasalahan yang ada. Jadi ibu boleh bertanya, yang bergabung di dalam grup boleh bertanya, kemudian nanti ada konselor yang menjawab. Nah, selain itu CFD, Care Free Day itu kita selalu hadir Pak untuk memberikan, ada buat stand. Iya, Oke. selalu hadir di Care Free Day untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Mereka memang datang minta informasi. Terkadang permasalahan ASI itu juga ditanyakan. ASI nggak keluar, kenapa ini posisi seperti ini? Itu dikonsultasikan. Nah, kemudian ada home visit Pak. Dan pada saat home visit itu ada dosen, ibu yang menghubungi konselor, nanti konselor datang ke rumah membantu untuk ibu itu berhasil menyusui. Nah, ini tidak menutup kemungkinan ya semua orang itu bisa mengalami permasalahan menyusui yang benar. Posisi tidak tepat, pelekatan tidak tepat, seperti itu terjadi baik di masyarakat yang awam maupun tenaga kesehatan dan membutuhkan konselor untuk membantunya melaksanakan ini. Jadi memang edukasi itu perlu terus digencarkan ya, dengan berbagai strategi. Di PKBI kita juga PKBI ada juga Pak, konselor menyusui hadir, konselor menyusui hadir di sana untuk membantu ibu-ibu. Siap, luar biasa. Dan salah satu strategi promosinya melalui syair Sinyak Poma tadi. Oke. Sekarang syair Sinyak Poma itu bagaimana kita viralkan? Soalnya itu kan sudah lama ya. Oke. Ya, baru kita masukkan YouTube di akhir tahun kemarin ya kalau saya nggak salah, karena memang ada revisi ya. Ada beberapa kali revisi. Jadi sampai awal tahun, sampai bulan Maret itu masih kita perbaiki dari segi musiknya, kemudian rekam musiknya lagi ya, kita ulang kembali rekam musiknya, video ya. Ya, kalau baru ininya sudah lama. Tayang itu akhir tahun 2022 kurang kemarin. lebih seperti itu. Berarti sudah sekitar 6 bulanan ya. Oke. Berarti ini strategi perang media lagi nih. Sekarang zamannya sosmed ya. Nanti perlu dibikinkan short, tampil di TikTok, di YouTube. Nanti kalau di TikTok itu saya lihat ada orang ambil suaranya, tapi videonya diganti. Cuman kita belum tahu gitu cara buatnya gimana ya. Nanti berarti perlu kesana lagi untuk ini. Dan kami juga Pak Masyudi sudah menggandeng Dinas Kesehatan Provinsi nih untuk membantu memviralkan. Memviralkan baik di IG-nya, di Linktree-nya, kemudian di YouTube-nya ya, ada media Dinas Kesehatan yang mereka punyai yang kami minta bantu untuk diviralkan dan mereka bisa menggunakannya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat pada kegiatan-kegiatan mereka. Luar biasa. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat, terutama dalam meningkatkan cakupan ASI eksklusif ya. Ada nggak yang ingin disampaikan lagi dari Bu Anita dulu sebagai penutup barangkali? Khususnya untuk ASI eksklusif ya. Ini salah satu karena hari ini kita duduk ini juga kegiatan kita sebagai dosen Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya pengabdian kepada masyarakat. Kita menghimbau kepada ibu-ibu
yakin dan percaya ASI itu tidak akan pernah kurang. Yang kurang ibu belum tahu bagaimana caranya. Nah, sehingga ini yang tugas kita sebagai orang kesehatan, bidan-bidan yang ada di desa merangkul ibu-ibu supaya ibu-ibu percaya diri bahwa mereka siap. Sejak masa kehamilan tuh saya yakin kalau dimulai dari masa kehamilan ibunya pasti bisa. Oke, luar biasa. Singkat padat ya. Kak Leli, barangkali ada tambahan? Ya, jadi mari menyusui bagi seluruh ibu-ibu yang mempunyai bayi usia 0 sampai 6 bulan agar anak menjadi sehat dan cerdas. Oke, luar biasa. Terima kasih atas waktunya Ya. Ibu Nur Leli Ramli SSIT MPH dan juga Ibu Anita SST MPH dari jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Aceh Ya, atas ya. sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Rekan Sago jangan lupa komen, like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.